Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Mom Afifah. Di video kali ini kita akan membuat tape beras ketan yang manis dan lembut. Tape adalah makanan tradisional yang masih banyak penggemarnya hingga sekarang, dan biasanya disajikan sebagai hidangan pencuci mulut pada saat hari Lebaran. Selain enak, tape juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Salah satunya sebagai probiotik alami untuk melancarkan sistem pencernaan. Sebagai bahan utama di sini saya sudah menyiapkan 2 macam beras ketan. Yang pertama ada 1 liter beras ketan putih yang sudah saya cuci bersih sebanyak 9 kali hingga airnya benar-benar bersih dan bening, lalu saya tiriskan. Dan 1 liter beras ketan hitam yang sudah saya cuci bersih sebanyak 9 kali juga, kemudian saya tiriskan. Kedua jenis beras ketan ini bisa kita gabungkan, kemudian kita rendam, atau bisa juga kita rendam terpisah kurang lebih 5-6 jam, atau bila suka direndam semalaman kemudian paginya bisa kita langsung kukus. Merendam beras ketan akan menghasilkan tekstur tape yang lembut tanpa harus mengukus beras ketannya terlalu lama terlebih dahulu. Kemudian siapkan ragi khusus tape. Saya menggunakan yang sebesar kancing. Untuk 1 liter beras membutuhkan 1 butir ragi tape. Setelah direndam kurang lebih 5 jam, beras ketannya kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, kedua beras ketan ini kita campurkan hingga merata. Didihkan air sebanyak 1 liter yang akan kita gunakan untuk mengaron atau memasak beras ketannya. Untuk perhitungan volume air yang digunakan, untuk 1 liter beras ketan menggunakan setengah liter air. Karena saya menggunakan 2 liter beras ketan, jadi air yang saya panaskan sebanyak 1 liter. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan beras yang sudah ditiriskan. Masak dengan api sedang dengan sesekali diaduk agar tidak ada beras yang hangus di bagian bawahnya. Ketika airnya sudah menyusut, maka mengaduknya harus lebih sering lagi agar tidak ada yang gosong di bagian bawahnya, dan aduk sampai semua air meresap ke dalam berasnya. Setelah semua air sudah meresap ke dalam beras, teksturnya kurang lebih seperti ini. Matikan api kompornya. Pindahkan beras yang sudah kita aron ke dalam panci kukusan. Kemudian kukus kurang lebih 30 menit. Pada saat dikukus, sesekali beras ketannya diaduk agar matang dengan merata. Setelah dikukus kurang lebih 30 menit, beras ketannya sudah bisa kita angkat dan dinginkan. Pindahkan ke wadah yang lebih lebar seperti ini agar proses pendinginannya lebih cepat ya. Biarkan hingga benar-benar dingin.
Sebab apabila pemberian ragi dilakukan pada saat ketannya masih panas, akan membuat mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi akan mati, sehingga tidak akan aktif dan proses fermentasinya akan gagal. Sambil menunggu ketannya dingin, haluskan 2 butir ragi untuk 2 liter beras ketan. Yang harus diingat, kunci keberhasilan dalam membuat tape, semua pengerjaannya harus dalam keadaan bersih. Semua peralatan yang kita gunakan dan tangan kita harus benar-benar bersih, terbebas dari lemak, minyak, dan segala macam kotoran, sehingga aktivitas raginya tidak akan terganggu dan proses fermentasinya bisa berhasil. Taburi nasi ketan yang sudah dingin dengan ragi yang sudah kita haluskan tadi. Aduk merata hingga semua ketannya tercampur dengan ragi. Siapkan wadah yang bersih dan bebas dari minyak. Bentuk ketannya menjadi bulat-bulat atau sesuai dengan selera. Bulatkan dan tekan-tekan hingga padat agar nanti tapenya kokoh dan tidak mudah hancur. Simpan di wadah yang bersih dan lakukan hingga semuanya selesai. Beri pemisah dari daun pisang atau plastik untuk susunan tape di atasnya. Bulatkan dan susun ketannya hingga semuanya selesai. Sekarang semuanya sudah selesai. Sekarang tutup dengan rapat. Selama proses fermentasi kurang lebih 2-3 hari, tutup wadahnya jangan dibuka sama sekali. Simpan di suhu ruang, di tempat teduh terhindar dari cahaya matahari langsung dan gangguan anak-anak. Cari tempat yang aman ya, contohnya di dalam lemari. Untuk hasil yang maksimal, saya fermentasikan selama 3 hari. Jangan lupa berdoa ya, semoga tapenya berhasil. Ini setelah difermentasikan selama 3 hari. Wah, bau tapenya sudah tercium, jadi tidak sabar untuk membukanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Wah, sepertinya berhasil. Ciri-ciri tape yang berhasil adalah tampak berair dan tercium aroma tape yang kuat. Tapi kita coba dulu rasanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapenya manis dan lembut. Alhamdulillah, tapenya berhasil dan matang dengan sempurna. Lembut dan tak ada bagian-bagian yang keras. Setelah proses fermentasinya selesai, tapenya sebaiknya disimpan di kulkas agar awet dan semakin manis. Sekarang tapenya akan saya suguhkan kepada tamu saya. Tamu saya ini kebetulan saudara-saudara saya yang tinggal di luar kota yang datang bersilaturahmi. Mereka pasti sangat senang sekali. Tape ini sekalian dijadikan oleh-oleh saat pulang nanti. Untuk 2 liter beras ketan akan menghasilkan kurang lebih 75 butir tape dengan ukuran seperti yang saya buat ini. Tape ini rasanya manis meskipun pada saat pembuatannya tanpa diberi gula. Kalau ingin tape yang airnya banyak, bisa ditambahkan air yang sudah matang ke dalam tapenya sebelum difermentasikan. Demikian langkah-langkah pembuatan tape dari dapur Mom Afifah. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.